Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Nabila, kelas 12 MIPA 2. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peta konsep senyawa karbon tentang aldehid yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, aldehid ini adalah suatu kelompok senyawa karbon yang memiliki atom hidrogen di ujungnya. Nah, yang pertama ada gugus fungsinya. Gugus fungsi dari aldehid ini adalah RCOH, di mana R adalah senyawa organik dan akan berikatan tunggal dengan atom karbon. Nah, atom karbon ini akan berikatan rangkap dengan O dan berikatan tunggal dengan H di ujungnya. Nah, selanjutnya ada rumus empiris. Rumus empiris dari aldehid ini adalah CnH2nO, di mana N adalah jumlah C yang terdapat pada senyawa organik yang digunakan. Jadi misalnya N itu adalah 5, maka rumusnya akan menjadi C5H10O. Selanjutnya ada sifat dari aldehid ini. Yang pertama, aldehid pada suhu yang rendah akan memiliki bau yang menyengat, sedangkan aldehid dengan suhu yang tinggi akan berbau harum. Yang kedua, aldehid ini bersifat polar, sehingga suhu pendek seperti formaldehid dan asetaldehid akan dapat larut dengan air. Dan yang keempat ini ada kegunaan aldehid. Jadi apa sih kegunaan aldehid? Nah, yang pertama ini dalam pembuatan produk plastik, resin, dan akrilik. Yang kedua pada industri fotografi, eksplosif, dan pewarna. Dan yang ketiga sebagai antiseptik dan pengawet. Dan yang keempat sebagai herbisida, fungisida, dan pestisida. Nah, untuk yang kelima, gimana sih cara penulisan aldehid ini, senyawa karbon aldehid? Oke, yang pertama ini ada menurut tata nama IUPAC dan menurut tata nama trivial. Nah, untuk tata nama IUPAC ini, karena dia berasal dari alkana, maka akhirannya akan menjadi ditambah al. Jadi misalnya alkanan, jadi alkanal. Dan untuk yang nama trivial ini, di belakangnya akan menjadi dehida. Oke, yang pertama ini ada contohnya metana. Metana ini dia memiliki jumlah atom karbon atau induk atom karbonnya ini adalah 1. Maka penulisannya akan menjadi metanal dan penulisan nama trivialnya akan menjadi formaldehid. Nah, formaldehid ini akan yang biasa kita sebut yaitu formalin. Nah, untuk strukturnya membentuk HCOH, yang dimana C-nya ini akan berikatan rangkap dengan O. Dan contoh kedua ini ada etana. Etana ini memiliki atom karbon sebanyak 2, maka akan berubah namanya menjadi etanal dan pada tata nama trivial menjadi asetaldehid. Nah, asetaldehid ini dinamakan karena dia berasal dari asam asetat. Nah, untuk strukturnya akan menjadi CH3COH, yang C-nya berikatan rangkap dengan O. Yang contoh ketiga ada propanal. Propanal ini memiliki 3 atom karbon, maka akan menjadi propanal dan tata nama trivialnya menjadi propionaldehid. Dan untuk strukturnya akan membentuk C2H5COH, yang dimana C-nya berikatan rangkap juga dengan O. Dan yang terakhir ada beberapa reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa aldehid. Yang pertama ini ada reaksi aldehid dengan asam karboksilat. Yang kedua ada reaksi adisi H2 atau reduksi dengan aldehid. Yang ketiga reaksi aldehid dengan pereaksi tolen. Yang keempat ada reaksi aldehid dengan pereaksi Fehling. Ya, selanjutnya ada reaksi aldehid dengan pereaksi fenihidrazin. Selanjutnya ada reaksi aldehid dengan alkohol, dan yang terakhir ada reaksi aldehid dengan halogen. Nah, untuk contohnya yang pertama ini ada reaksi aldehid dengan asam karboksilat.
Contohnya itu adalah propanol, yaitu CH3CH2COH. Nah, jika direaksikan dengan asam karboksilat akan membentuk CH3CH2COOH, yaitu bernama asam propanoat. Nah, contoh selanjutnya ada reaksi adisi yang tadi sudah disebutkan dengan H2. Contohnya itu ada ini aldehid yang akan direaksikan dengan H2, maka ia akan membentuk alkohol primer dengan RCH2OH. Nah, selanjutnya ada reaksi oksidasi dengan Tollens, yaitu contohnya ada CH3COOH, yaitu asetaldehid yang direaksikan dengan 2AgNH3, yaitu diamina perak, akan membentuk CH3COOH, yaitu asam etanoat, dan 2Ag cermin perak serta 4NH3, yaitu amonia dan 2H2O. Selanjutnya ada reaksi dengan Fehling. Fehlingnya ini adalah tembaga oksida. Jadi aldehid akan direaksikan dengan 2CuO, yaitu Fehling tembaga oksida, akan membentuk asam karboksilat dan Cu2O. O-nya ini ada yang tadinya 2, sebanyak 2 atom O, maka dia akan berikatan dengan H yang membentuk asam karboksilat, maka akan menjadi Cu2O yang berupa endapan merah bata. Yang terakhir ini contohnya ada reaksi dengan alkohol. Nah, aldehid yang ditambah dengan atau direaksikan dengan alkohol ROH ini akan membentuk hemiasetal. Nah, apabila hemiasetal ini direaksikan lagi dengan alkohol, maka akan membentuk asetal. Nah, ini dapat dibandingkan dengan keton, yaitu senyawa yang berlawanan dengan aldehid. Nah, jika keton ditambahkan dengan alkohol akan membentuk hemiketal. Yang tadinya keton membentuk hemiketal, dan jika ditambah lagi dengan alkohol akan membentuk ketal. Nah, ini dapat dibandingkan jika aldehid ini hemiasetal, maka keton adalah hemiketal. Sedangkan yang tadinya pada aldehid asetal, pada keton disebut ketal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai peta konsep dari senyawa karbon aldehid yang sudah kelompok kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.